Lima. Pintu otomatis. Awas tersebut pintu. Mana tombolnya? Selamat malam teman-teman, saya ucapkan dari stasiun Lampuyangan. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. Malam ini waktu menunjukkan pukul setengah 9 malam. Dan saya lagi di stasiun Lampuyangan untuk melakukan perjalanan dari Jogja ke Purwokerto naik kereta api termurah, gak masuk akal, gak umum, kereta api Motis tengah lebaran teman-teman. Jadi di libur mudik lebaran tahun 2025 kali ini, PT KAI menjalankan kembali kereta api angkutan motor gratis atau Motis tengah rute Lampuyangan Pasar Senen Jakarta. Untuk tarif sendiri dari Jogja ke Purwokerto saya bayar 37.000 saja teman-teman. Untuk tarif sampai ke Jakarta ya sekitar 59.000 dan hanya bisa dibeli H-12 jam atau 12 jam sebelum keberangkatan kereta api. Nah, kali ini saya bakal naik kereta Motis Lebaran Tengah dengan keberangkatan pukul 21.55 dari stasiun Lampuyangan tujuan Pasar Senen. Nanti rangkaiannya bakal siap di jalur 2 nih. 2155 KA 10073 dan sekarang pukul setengah 9 pas. Masih agak lama 1 jam lebih ya, tapi saya udah di stasiun Lampuyangan biar ya jaga-jaga kalau ada apa-apa selama perjalanan dari rumah ke stasiun teman-teman. Jadi lebih baik awal ya daripada telat malah ketinggalan kereta. Oke, jadi kenapa saya naik Motis ini, karena saya mencoba sensasi perjalanan Jogja ke Purwokerto 5 jam teman-teman. Biasanya cuma 2-3 jam, tapi ini malah 5 jam dan bakal disusul lebih dari 10 kereta. Wah, jadi bakal asik nih perjalanan kereta Motis tengah dari Jogja ke Purwokerto kali ini. Jadi di stasiun Lampuyangan terdapat boarding manual dan boarding menggunakan face recognition teman-teman. Untuk boarding manual sendiri teman-teman wajib menyiapkan kartu identitas seperti kartu SIM, kemudian ada KTP ataupun paspor, kartu keluarga atau KIA ya buat anak-anak yang di bawah 17 tahun. Dan juga mencetak boarding pass teman-teman ya, bisa dicetak di mesin cetak tiket di sini. Oke, untuk face recognition sendiri teman-teman tidak perlu menyediakan kartu identitas ataupun tiket boarding pass karena tinggal store wajah aja teman-teman. Oke, kita coba yuk. Oke, bisa boarding. Jadi rangkaian Motis tengahnya belum disiapkan itu, masih di jalur Simpang Lampuyangan, dan di jalur 2 ini ada kereta api Gajah Wong rute Lampuyangan Jakarta Pasar Senen juga, tapi ini tiketnya mahal, tidak disubsidi dan harganya 300-500 ribu. Kelasnya kelas ekonomi premium dan kelas eksekutif gitu teman. Untuk kelas ekonominya ekonomi premium 80 tempat duduk, bisa rebahan ya, beda sama kereta Motis yang akan saya naiki nanti. Kursinya tuh kursi tegak, ada depan, ada dukul, dan ya 100 tempat duduk lah seperti kursi kereta ekonomi subsidi pada umumnya. Oke, jadi kita akan tunggu kereta Motis dilansir nanti rangkaiannya di jalur 2 teman-teman. Lokomotif dinas untuk kereta api Motis tengah lebaran malam ini teman-teman sudah tersedia di jalur 2. Ini lokomotif CC 201 8329 di Bodo Semarang Poncol. Hasilnya rangkaian kereta api Motis tengah.
Ini kereta Imotis terdiri dari kereta bagasi dan kereta penumpang, teman-teman. Untuk kereta bagasi sendiri ini bawa 4 kereta bagasi, kemudian 1 kereta restorasi, dan ada 5 kereta ekonomi. Jadi kereta Imotis ini merupakan kereta api angkutan motor gratis, teman-teman. Bagasinya ini diperuntukkan untuk mengangkut motor penumpang Motis yang ingin mudik Lebaran tahun ini dengan tarif gratis ya. Cuma air panel kalau bawa motor, tapi kalau nggak bawa motor ini tarifnya sekitar 37.000 sampai 59.000 aja. Ini saya ke Purwokerto, tarifnya cuma 37.000, teman. Terhitung murah ya. Kalau tarif khusus dari Jogja ke Purwokerto itu kelas ekonomi sebesar 105.000, untuk kelas eksekutif sekitar 140.000. Ya, sementara untuk kereta Api Bengawan dari Jogja ke Purwokerto ini tarifnya 70.000 aja. Jadi ini jadi kereta termurah dari Jogja ke Purwokerto, tapi perjalanannya lama banget, teman. Jogja Purwokerto itu 5 jam. Biasanya itu dari mana Lembuyang ke Purwokerto sekitar 2-3 jam saja. Rangkaian Motis Tengah ini menggunakan sarana kereta ekonomi 104 duduk, kursi tegak adu dengkul hadap-hadapan dengan formasi 3-2, teman-teman. Oke, saya bakal duduk di seat ekonomi 5. Kita langsung aja ke ekonomi 5 ya, teman-teman. Ini penumpang Motisnya lumayan banyak sih menurut saya, walaupun untuk ukuran mudik melawan arus ya. Tapi kalau saya lihat lagi kayak akses itu ngecek penumpang Motis itu masih sedikit di ekonomi 5, jadi ya hitungannya lumayan sepi lah, teman-teman. Dan untuk kereta Motis ini semua rangkaian ini menggunakan trainmark E, teman-teman, dan bisa dipacu dengan kecepatan 100 km per jam dari Jogja sampai Jakarta. Oke, ekonomi 5 kali ini set banter banget. Kita bakal naik di ekonomi 5 dengan nomor sarana 309435 milik Kutoarjo. Ini armada cadangan milik Kuto Jaya Selatan yang digunakan untuk kereta api Motis, teman-teman, di musim Lebaran kali ini. Saya bakal naik di seat nomor 23, dan nomor 23 tepat berada di belakang, teman-teman. Jadi ya kita di belakang banget hitungannya, nomor terakhir. Dan ini ya trainmark E menggunakan bogi K5, bisa dipacu dengan kecepatan 100 km per jam. Kereta api Singasari rute Blitar Jakarta, ini juga kereta api dari Lempuyangan Jakarta. Ada 2 sepuh, teman-teman, yang ikut on board kali ini naik kereta Motis. Jadi kereta api Singasari dan kereta Motis ini rutenya tuh 11-12 mirip, teman-teman. Tapi ini startnya dari Blitar, sementara Motis tuh dari Jogja. Tapi ya rutenya juga sama, lewat Purwokerto dan Cirebon. Untuk kereta api Singasari ini pakai kelas eksekutif sama ekonomi. Jadi ekonominya pakai ekonomi prime modifikasi, eksekutif pakai eksekutif lama. Oke, jadi begini ya penampakan kereta ekonomi 5 untuk kereta Motis Tengah kali ini. Kursi 32, adu dengkul hadap-hadapan, duduknya sandaran tegak. Untuk legroomnya juga sempit ya, teman-teman. Ini kita hadap-hadapan 4 orang. Jadi ya, tapi karena perjalanannya rame, jadi kita bakal seru nih naik kereta Motis 12 jam Jogja Jakarta. Kalau Jogja Purwokerto sih cuma 5 jam ya. Dan kita nanti bakal disusul oleh banyak kereta, jadi bakal rame nih. Oke, fasilitas di tiap kursi kereta api Motis kali ini di kereta ekonominya ya, ini tersedia 2 buah colokan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengisi daya HP atau laptop, teman-teman. Kemudian ada plastik kresek untuk membuang sampah 2 buah per seat nih, atau 3.
Dan di sini ada tirai juga, lumayan lah buat kalau berjalan malam sih nggak guna ya karena gelap, jadi nggak silau. Dan di sini ada rak bagasi yang luas, bisa untuk menaruh tas atau kardus atau barang bawaan teman-teman pada umumnya. Ya beginilah kereta api kelas ekonomi subsidi di Dungkul. Ini kalau nggak ada orangnya, legroomnya segini luas, tapi kalau ada orangnya bakal ya dempet-dempetan lah teman-teman. Ini ada Dungkul, ada depan kursi tegak 90 derajat, tapi karena ini kereta subsidi dan tarifnya murah, jadi ya wajar lah kalau dikasih kereta kayak gini teman-teman. Dan untuk AC sendiri ini AC split ya, seperti AC rumahan, dan ini masih agak lumayan panas buat saya teman-teman. Kereta Motis ini merupakan kereta bagasi ya teman-teman, Asia kereta barang, bawa kereta bagasi angkutan motor, tapi ini kalau lihat dalam tuh kosong ya, nggak ada motornya. Mungkin yang peminat untuk naik motor, bawa motor dari Jogja ke Jakarta yang lawan arus ini sedikit teman-teman, jadi ya nggak terlalu laku sih, tapi lumayan bisa digunakan kuotanya untuk penumpang yang mau naik kereta Motis tanpa bawa motor, tentunya dengan biaya tambahan ya. 4041 kan diberikan dari sisi kiri ya laju kereta. Lari-lari teman-teman, penumpangnya hampir ketinggalan ya. Oke, tepat berangkat 21.55. Oke, kereta Motis Tengah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan tepat pada pukul 21.55 teman-teman. Sama 3 kota Jogja, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Kita akan perjalanan malam ini kita akan menuju Purwokerto, menikmati perjalanan malam dengan kereta Motis Tengah. Selamat menonton dan jangan lupa like, comment, serta subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk impresi pertama naik kereta api Motis Tengah lebaran kali ini saya sedang berada di ekonomi 5. Dan untuk impresi pertama, ini AC-nya menurut saya sih nggak terlalu dingin tapi nggak terlalu panas juga ya. Ya pas lah buat saya, nggak kedinginan juga gitu. Dan untuk kondisi keretanya ya bisa dilihat ya sepi banget teman-teman. Ini bahkan saya bisa seluncuran mania karena penumpangnya sepi banget. Maklum mudik lawan arus, yang naik juga sedikit ya. Ini bisa dihitung berapa orang, nggak salah 5 di bawah 10 saya pokoknya yang naik di ekonomi 5. Kalau masih ke ekonomi depan tuh juga sepi, apalagi ekonomi 4 tadi cuma 5 orang kalau nggak salah. Oke, setelah ini kita akan berhenti di stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Berhenti yang pertama Motis kali ini. Oke teman, kereta ekonomi subsidi nggak berhenti di Wates, sombong banget. Kereta sekelas Lodaya aja berhenti loh teman-teman. Hemat 90 ya. Iya gitu ya. Makanya disusul kan. Apa ini? Motis kayaknya. Motif ya. Lokal Merak. Tiba di stasiun Kutoarjo pukul 22.47 ini kita bertemu kereta Motis teman-teman dari arah Jakarta. Di dua kereta Motis bertemu. Ini pakai Dipo Rangkas Bitung teman-teman. Pintu keluar berada di peron 1. Nih kayak wah, lokal Merak nyasar sampai Kutoarjo. Dan penumpang lokal Merak
lokal Merak Kutoarjo. Motis Lebaran Tengah dari Jakarta bertemu dengan motis Lebaran Tengah dari Jogja. Dua kereta motis bertemu di Kutoarjo, teman-teman. Dan ini dari jalur 2, maaf jalur 3, akan ada kereta api Turangga yang mau masuk di Kutoarjo. Tadi ada pengumuman Turangga mau masuk Kutoarjo, tapi motisnya ini malah masuk diberangkatkan, teman-teman. Jadi nggak disusul motisnya. Oke, pada pukul 22.51 persiapan kereta api Turangga tiba di stasiun Kutoarjo jalur 3. Tapi keretanya tidak nyusul motis di jalur 4, teman-teman. Gokil. Kereta api Turangga kelas eksekutif dan panoramik. Wah, ini dua kereta dengan kelas yang berbeda. Kelas panoramik mewah, tarifnya mahal, jutaan, bertemu dengan kereta murah, tarifnya 50 ribuan. Oke, motis di belakang berangkat dari stasiun Kutoarjo, teman-teman. Oke, toilet di kereta api motis ini kita lihat seperti apa. Wah, mewah banget. Untuk ukuran kereta subsidi, tarifnya 50 ribuan dari Jogja ke Jakarta. Dapat toilet kereta yang mewah, ini dengan aksen kayu dan kloset jongkok, serta ada shower kecil untuk membasuh ya, dan ini ada wastafel, bahkan ada pengering tangannya, teman-teman, atau hand dryer yang berfungsi sangat maksimal. Keren. Sini ada pegangan tangan, ya standar kereta pada umumnya lah. Tapi ini untuk ukuran kereta subsidi itu mewah banget. Di sini ada tisu, juga ada tempat sampah. Mantap ya. di Boyolali, Yogyakarta. Kereta api Mutiara Selatan kelas ekonomi premium dan eksekutif. Dan dari jalur 3 kereta api Turangga persiapan diberangkatkan, teman-teman. 41 telah diberikan. Dua kereta Bandung bertemu, ini tujuan Surabaya dari Bandung, ini tujuan Bandung dari Surabaya. Tapi beda kelas, ini panoramik eksekutif untuk Turangga dan ekonomi premium dan eksekutif untuk kereta api Mutiara Selatan, teman-teman. Padat banget malam ini ke stasiun Kutoarjo, ramai kereta, teman-teman. Kalau kalian kereta favoritnya apa nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Selamat datang di penumpang di Mutiara perkembangan bahasa dini teman-teman stasiun Kutoarjo. Terima kasih Kutoarjo. Oke, kereta api Mutiara Selatan masuk di jalur 1. Kereta api Motis Tengah kita masih stay di jalur 2 menunggu keberangkatan setelah disusul oleh Mutiara Selatan, teman-teman. Jadi kita masih menunggu untuk Mutiara Selatan berjalan langsung di stasiun Butuh, baru kereta Motisnya diberangkatkan lagi. Pukul 23:07 kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari Kutoarjo. Untuk Motisnya sendiri sih jadwal diberangkatkan dari Kutoarjo itu pada pukul 23.14, teman-teman. Masih ada 7 menit lagi buat bersantai di luar menikmati suasana malam di Kutoarjo. Jadi area-area ini sedang mengabadikan
Stasiun antah berantah. Sini aja. Berhenti di stasiun Prambun. Gelap banget. Suasananya gini. Antah berantah, nggak ada sambutan apa-apa. Kita berhenti untuk disusul 3 kereta di sini teman-teman. Ini stasiun Prambun, sekarang pukul 23.26. Suasana stasiun Prambun malam hari. Kereta api Motis berhenti untuk disusul 3 kereta, yaitu kereta api Wijaya Kusuma, Malabar, dan Lodaya tambahan. Kapan lagi teman-teman kita berhenti di Prambun? Nggak ada kereta reguler teman-teman berhenti di sini. Berhenti di sini normal cuma untuk disusul salah satunya kereta api Motis yang saya naiki. Stasiun Prambun ini udah pakai kanopi dan peron tinggi teman-teman. Tapi sini ada bangunan lamanya, gelap banget. Ini bangunan aslinya dulu. Suasana yang lebih terang. Ini bangunan lama stasiun ya, waktu stasiunnya masih kecil. Ini Prambun yang dulu. Narasi udah gede ya, udah ada kanopi. Aduh, sinyali kan? Sinyali. 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 Oke teman-teman, persusulan pertama di stasiun Prambun ini ada kereta api Wijaya Kusuma dari arah Ketapang Banyuwangi tujuan Cilacap yang akan berjalan langsung di stasiun Prambun. Tadi kita ketemu Wijaya Kusuma waktu berangkat ke Kutoarjo. Kereta itu udah tiba di stasiun Kutoarjo teman-teman. Dan sekarang nyusul kita di Prambun. Ngebut banget kereta api Wijaya Kusuma berjalan langsung di stasiun Prambun. Gokil. Oke, persusulan pertama selesai. Kita masih tunggu 2 kereta lagi untuk menyusul. Ya kita di sini setengah jam teman-teman kira-kira. Full speed Malabar 120 km per jam melintas langsung Prambun pada pukul 23.43. Oke, kereta api Lodaya tambahan rute Solo Bandung persiapan berjalan langsung di stasiun Prambun. Full speed 120 nih teman-teman. Gokil, 2 kereta 120 berjalan langsung di Prambun. Persiapan teman-teman, kita berangkat dari stasiun Prambun. Setelah disusul 3 kereta, pemberhentian berikutnya adalah Kebumen. Kabarnya nanti di Kebumen kita bakal disusul 3 kereta lagi. Aduh, ya nasib kereta murah lah, kereta ekonomi. Harganya 50 ribuan, harus banyak disusul, harus sering ngalah. Pukul 12 lebih 12 menit kereta api Motis tiba di stasiun Kebumen. Di sini kita disusul 3 kereta teman-teman. Siapa ini kereta api Bima KA7 dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir Jakarta. Pukul 12.19 kereta api Bima KA7 tiba di Kebumen.
20615 lokomotif dinas kereta api Bima KA7 tujuan akhir Jakarta. Ini kereta api kelas eksekutif dan kompartemen suite, teman-teman. Tentunya dengan rangkaian stainless steel executive new generation ya, terbaru 2024 buatan PT Inka. Pukul 12:22 kereta api Bima berangkat ke Bumen. Kereta kelas tinggi menyusul kereta kelas rendah, kelas ekonomi, ini kelas eksekutif kompartemen. Setelah ini kita masih menunggu disusul 2 kereta lagi, teman-teman. Ada kereta api Batavia dan apa ya, lupa satu lagi. Persusulan kedua kereta api Batavia dari Solo ke Jakarta Gambir, kelas eksekutif dan ekonomi. Ini persusulan ke berapa ya? Ke-6, teman-teman. Satu 7710 diproduksi Dotomo sebagai lokomotif dinas kereta api Batavia. Kereta api Batavia kelas eksekutif dan ekonomi dengan rangkaian stainless steel new generation buatan PT Inka tahun 2024. Oke, Batavia masuk ke Bumen pukul 12:30 pagi. Batavia berangkat ke Bumen pada pukul 12:31 atau 12:30 pagi. Tapi Manahan KA63 dari Solo tujuan Jakarta Gambir dengan lokomotif CC 203, teman-teman. Kereta api Manahan kelas eksekutif rute Solo Jakarta. (12:43) Manahan berangkat ke Bumen.
Dan di seberang sana ada kereta api Senja Utama Jogja dari Jakarta ke Jogja, teman-teman, yang baru masuk. Oke, kereta api Manahan tujuan Jakarta Gambir berangkat ke Bumen, dan di seberang sana kita akan melihat rangkaian Senja Utama Jogja yang baru saja tiba dari Jakarta, teman-teman, dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Dan ini penumpang yang turun lumayan banyak ya. Ini pemudik-pemudik dari Jakarta ke daerah Jawa Tengah, Jogja, rame banget, teman-teman. Selamat mudik, teman-teman. Oke, ramai banget ini. Jauh kelingan partai sosmed. 12.45 Senja Utama Jogja berangkat ke Bumen, tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Ini ada yang lagi piknik, teman-teman. Piknik nonton kereta di Kebumen, nunggu disusul 3 kereta. Senja Utama Jogja berangkat ke Bumen, kelas eksekutif dan ekonomi premium, teman-teman. Kita masih menunggu kereta api Motis tengahnya diberangkatkan ya dari Kebumen. Oke, teman-teman, pukul 1:03, 2 petak dari Kebumen, kita berhenti lagi untuk disusul kereta api Turangga dari arah Surabaya ke Bandung. Ya, gokil ya. Ini kereta banyak banget berhentinya, dan disusulnya juga banyak banget, teman-teman. Ini udah persusulan ke-8 dari Kutoarjo sampai Karanganyar. Gokil ya. Oke, persiapan kereta api Turangga akan berjalan langsung di stasiun Karanganyar, teman-teman, menyusul kereta api Motis Tengah. Oke, kita akan tunggu kereta ngebut ini, teman-teman, di stasiun Karanganyar. 120 km/jam ya, top speed. Kereta api Turangga kelas eksekutif dan panoramik. Oke, ngebut banget, teman-teman. Turangga berjalan langsung di stasiun Karanganyar, 120 km/jam. Saya baru nyadar, teman-teman, pintu otomatis. Awas tersebut pintu. Mana tombolnya? Padahal ini kereta ekonomi ya. Iya. Itu lampu udah kelihatan. Selamat datang di stasiun Gombong. Pukul 1:24 kereta api Motis Tengah tiba di stasiun Gombong. Di sini kita bakal disusul banyak kereta, teman-teman. Ya, tunggu aja kita disusul kereta api apa aja. Oke, kereta api Saunggaling masuk stasiun Gombong. Kita bakal disusul kereta api Bengawan di sini, teman-teman. Jadi ini trip kayak hunting kereta ya, karena ketemu
entah papasan atau disusul banyak banget. Persiapan kereta api Sawunggali diberangkatkan lagi dari stasiun Gombong dengan tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Kereta api Sawunggali dengan lokomotif 2017702 diberangkatkan dari stasiun Gombong pada pukul setengah 2 pagi. Kereta api Bengawan kelas ekonomi subsidi pada pukul setengah 2 pagi masuk di stasiun Gombong dengan lokomotif 20192 di Poidu Jember. Dua kereta ekonomi subsidi bertemu di stasiun Gombong. Ini kereta 50 ribuan, ini kereta 70 ribuan dari Jogja ke Jakarta. Mantap, penumpangnya banyak banget teman-teman. Tipikal kereta api Bengawan. Tiketnya selalu gaib. Kalau beli harus hamin sebulan nonton minimal. Kalau beli dadakan tuh nggak bisa dan mesti habis. King Bengawan berangkat tujuan Pasar Senen Jakarta. Kita masih menunggu susulan satu kali lagi teman-teman, yaitu kereta api Kahuripan dari arah Blitar ke Bandung Kiara Condong. Ya ngenes banget ya nasib kereta 50 ribuan disusul sama kereta 70 ribuan, kereta murah juga. Gokil, baru kali ini saya lihat kereta ekonomi subsidi ngebut di stasiun besar, terutama di stasiun Gombong yang juga lumayan banyak memberhentikan kereta api. Oke, saat ini kereta api Motis bakal diberangkatkan lagi teman-teman. Menunggu KA Kahuripan aman melintas stasiun Ijo, baru kita bisa berangkat. Oke teman-teman, setelah persusulan 10 kereta, kita barusan berangkat dari stasiun Gombong dan menuju pemberhentian berikutnya stasiun Kroya, lalu baru berhenti di tujuan saya yaitu stasiun Purwokerto. Kita berangkat pukul 21.55 ya dari Lebuyangan. Sekarang udah pukul 1.55 4 jam baru sampai Gombong dari Jogja. Gokil emang, kereta banyak berhenti, disusulnya banyak juga sama kereta-kereta cepat, kereta ngebut, kereta subsidi bahkan. Dan ya namanya juga kereta subsidi kelas rendah, kelas ekonomi, tarifnya cuma 30 sampai 50 ribuan. Ya apa boleh buat ya, kita cuma bisa menerima. Dan untuk kereta api Motis tengah lebaran kali ini itu sebenarnya ada tiga perjalanan teman, dari Lebuyan dan dari Jakarta. Jadi totalnya ada 6 kali
Untuk dari Lempuyang sendiri itu ada keberangkatan pukul 9 pagi, kemudian ada keberangkatan pukul 9 malam seperti yang saya naiki. Kemudian ada juga keberangkatan jam 2 pagi. Dan bahkan uniknya yang keberangkatan jam 2 pagi itu sampai Jakarta itu 1 jam di belakang kereta ini yang saya naiki, yang keberangkatan jam 10 kurang. Untuk metode pembelian kereta api Motis tahun ini di mudik lebaran kali ini ya, itu ada 2 metode. Yang pertama, metode bawa motor gratis, teman-teman bisa mendaftarkan di web Motis di JKA. Untuk info lengkapnya teman-teman bisa kunjungi Instagram Motis di JKA ya. Nah, di sana udah dicantumkan atau diposting syarat dan ketentuan untuk ikut program Motis oleh DJKA. Kemudian ada opsi lain berupa tonton membeli tiketnya di KAI Akses atau Akses by KAI 12 jam sebelum keberangkatan. Tapi tarifnya ada tarif normalnya yaitu 37.000 untuk parsial. Kalau seperti contoh saya ini dari Jogja ke Purwokerto. Sementara kalau untuk full trip dari Jogja ke Jakarta itu tarifnya 59.000. Nah, kalau untuk beli di Akses BK ini teman-teman nggak perlu bawa motor ya, tinggal kayak pesen tiket kereta biasa lah. Kalau bawa motor itu teman-teman tinggal daftarin aja di programnya DJK, itu teman-teman juga nggak perlu bayar alias gratis. Khusus lebaran ini entah mungkin nanti di libur Nataru bisa aja berbayar atau malah juga ikut gratis lagi. Dan kesimpulan dari perjalanan kali ini itu ya lumayan seru ya, kita trip tapi juga ikut hunting kereta api ya. Ini perjalanan masih lama, 1 jam lagi lah sampai di Purwokerto. Kita nikmati sisa perjalanan dari Jogja ke Purwokerto naik kereta api Motis Lebaran Tengah. Kereta Motis tiba di stasiun Kroya pukul 2.15. Setelah ini pemberhentian terakhir. Habis ini ada stasiun Purwokerto. Saya bakal turun di Purwokerto karena capek banget, pengen pulang ke Jogja kayaknya. Atau bakal lanjut ya kira-kira. Enaknya gimana nih? Ya kita lihat aja teman-teman. Oh ya teman-teman, di stasiun Kroya ini juga merupakan salah satu stasiun percabangan jalur. Nah, kalau jalur ke arah kiri lurus itu ke arah Cilacap ataupun Bandung, sementara ke arah kanan yang akan kita lewati itu menuju arah Purwokerto, Cirebon, Tegal, dan bisa tembus sampai Jakarta juga. Nanti kita bakal belok ke kanan berpisah dengan jalur ke Bandung. Oh ya teman, ternyata salah satu rangkaian di kereta api Motis itu trainmarknya dan trainmark D teman-teman. Jadi pantas saja cuma jalan 90 km/jam. Kalau ini trainmark E pasti bakal dipacu hingga kecepatan 100. Kayak waktu Motis Nataru kemarin yang saya naiki itu kecepatannya 100 km/jam karena semua rangkaiannya pakai trainmark E. Oke, 40-41 akan diberikan dari sisi kiri arah laju kereta. 40 41 tepat 224 berangkat Kroya. Nah, ini pemberhentian dari kereta api Motis teman-teman yang asli ya, kalau nggak ada persusulan. Berhentian itu cuma di 6 stasiun, tapi karena kita disusul banyak kereta, kita berhentinya makin banyak makin ngejar. Bagi Anda kembali perjalanan stasiun Purwokerto, dipersilakan Anda persiapkan diri. Sebelum terbang bisa nanti kembali para kawan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertinggal dalam rangkaian kereta. Awal 2 menit Oke, selamat datang di Purwokerto. Akhirnya Motis tiba di Purwokerto teman-teman. 5 jam perjalanan dari Jogja, disusul 10 kereta. Perjalanan berakhir di sini karena saya turun jadi capek, nggak kuat sampai Jakarta. Masih 7 jam teman-teman kalau sampai Jakarta.
Yono 18303 menuju Yogyakarta. Kereta api Jaka Tingkir rute Solo Balapan Pasar Senen teman-teman. Kereta kelas ekonomi juga dari stainless steel buatan PT Inka tahun 2024 ya. Kejadian penambah kereta api kejadian tambahan dan tujuan stasiun Gambir akan masuk jalur 1 kereta api kejadian. Setelah kereta api Jaka Tingkir akan ada kereta api Gajah tambahan rute Malang Jakarta yang bakal masuk di stasiun Purwokerto. Tujuan akhir stasiun Gambir akan dipersiapkan masuk jalur 1. Tapi di jalur satu ini Jaka Tingkirnya belum berangkat, belum cabut ya di stasiun Purwokerto. Kereta api motif tengah masih menunggu untuk disusul kereta api Gajah tambahan baru bisa diberangkatkan dari stasiun Purwokerto ya teman-teman. Kereta api Gajah tambahan kelas priority dan eksekutif tujuan Gambir dari stasiun Malang. Oke teman-teman, jadi perjalanan motis kali ini saya akhiri di sini karena saya mau balik ke Jogja naik kereta Manahan. Dan untuk perjalanan motis kali ini lumayan enak sih teman-teman. Rangkaiannya bersih, toiletnya wangi, nggak kotor, nggak bau. Kemudian perjalanan juga cepat walaupun banyak disusul kereta api di lintas Kutoarjo sampai ke Gombong ya. Total ada 10 kereta. Ya pengalamannya seru lah. Kita menikmati perjalanan santai naik kereta api motis dari Jogja ke Purwokerto cuma 37.000, murah banget ya, seharga makanan di restoran kereta Rp37.000 saja. Jadi sekian dulu perjalanan kali ini, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, sekarang jam 2:30, jam 3 malah dari stasiun Purwokerto. Sampai jumpa.